selamat datang di video pembelajaran bersama Ibu Yola. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung video ini. Kita akan belajar IPA kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Manusia sangat bergantung pada alam. Manusia memanfaatkan berbagai bagian dari alam untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan seluruh sumber daya alam, baik abiotik maupun biotik, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Salah satu sumber daya alam abiotik yang dimanfaatkan oleh manusia adalah tanah. Bahan tambang yang digali manusia seperti batu bara, nikel, timah, dan bauksit. Selain itu, logam mulia bernilai tinggi seperti emas dan perak pun ditambang oleh manusia. Manusia juga memanfaatkan sumber daya alam biotik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi pun menjadi sasaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan bahan baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengolahan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 3R, reuse, reduce, dan recycle. Material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Meskipun mirip, proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomasa yang bisa didegradasi oleh alam tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan alam. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses produksi. Pada pemahaman yang terbatas, proses daur ulang harus menghasilkan barang yang mirip dengan barang aslinya dengan material yang sama. Contohnya, kertas bekas harus menjadi kertas dengan kualitas yang sama, atau busa polistirena bekas harus menjadi polistirena dengan kualitas yang sama. Seringkali hal ini sulit dilakukan karena lebih mahal dibandingkan dengan proses pembuatan dengan bahan yang baru. Jadi, daur ulang adalah proses penggunaan kembali material menjadi produk yang berbeda. Bentuk lain dari daur ulang adalah ekstraksi material berharga dari sampah seperti emas dari prosesor komputer, timah hitam dari baterai, atau ekstraksi material yang berbahaya bagi lingkungan seperti merkuri. Material-material yang dapat didaur ulang dan prosesnya diantaranya adalah bahan bangunan, baterai, barang elektronik, logam. Bahan bangunan, material bangunan bekas yang telah dikumpulkan, dihancurkan dengan mesin penghancur, kadang-kadang bersamaan dengan aspal, batu bata, tanah, dan batu. Hasil yang lebih kasar bisa dipakai menjadi pelapis jalan semacam aspal hasil yang lebih halus bisa dipakai untuk membuat bahan bangunan baru semacam bata.
Baterai. Banyaknya variasi dan ukuran baterai membuat proses daur ulang bahan ini relatif sulit. Mereka harus disortir terlebih dahulu dan tiap jenis memiliki perhatian khusus dalam pemprosesannya. Misalnya, baterai jenis lama masih mengandung merkuri dan kadmium, harus ditangani secara lebih serius demi mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Baterai mobil umumnya jauh lebih mudah dan lebih murah untuk didaur ulang. Barang elektronik. Barang elektronik yang populer seperti komputer dan telepon genggam umumnya tidak didaur ulang karena belum jelas perhitungan manfaat ekonominya. Material yang dapat didaur ulang dari bahan elektronik misalnya adalah logam yang terdapat pada barang elektronik tersebut, emas, besi, baja, silikon, dan lain-lain, ataupun bagian-bagian yang masih dapat dipakai seperti microchip, prosesor, kabel, resistor, plastik, dan lain-lain. Logam. Besi dan baja adalah jenis logam yang paling banyak didaur ulang di dunia, termasuk salah satu yang termurah karena mereka dapat dipisahkan dari sampah lainnya. Dengan magnet, daur ulang meliputi proses logam pada umumnya, peleburan dan pencetakan kembali. Terima kasih untuk perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semangat dan terus belajar dengan